pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membagikan tutorial cara membuat soal asesmen lingkup materi melalui aplikasi Si Pintar Espero. Sebelumnya ada dua hal yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama soal asesmen lingkup materi dalam bentuk file Microsoft Word, dan kemudian yang kedua adalah username serta password untuk login pada aplikasi Si Pintar. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka aplikasi Si Pintar dengan menggunakan Google Chrome dan memasukkan alamatnya sipintar.smp2wonosari.sch.id. Kemudian kita enter. Berikut ini adalah tampilan awal aplikasi Si Pintar Espero. Kemudian selanjutnya kita masukkan username beserta password. Jika sudah, kemudian kita klik login. Seperti ini tampilan dashboard aplikasi Si Pintar. Kemudian kita akan fokus pada menu ulangan atau ujian. Kita klik ulangan atau ujian. Kemudian yang pertama kita akan membuat soal, yaitu dengan memilih bank soal. Di sebelah pojok kanan atas ini ada menu tambah bank soal. Ini kita pilih, kita klik, lalu kita masukkan kode bank soal. Kode bank soal ini bebas Bapak Ibu, ini intinya nanti untuk membedakan antara soal kelas yang satu dengan soal kelas yang lain, dan juga untuk membedakan soal lingkup materi bab yang satu dengan lingkup materi bab yang satunya. Seperti contohnya sini akan saya masukkan BS itu bank soal, kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila saya tulis PP, lingkup materi bab 2 saya tulis angka 2, kemudian untuk kelasnya misalnya kelas 9F. Untuk mata pelajaran sudah sesuai, dan untuk guru pengampu juga sudah sesuai. Lalu untuk level kita pilih level yang 9 karena kita akan membuat soal untuk kelas 9. Kelasnya kita pilih kelas yang sesuai, yaitu kelas 9F. Kita klik. Lalu di bawahnya ini ada 5 jenis soal. Kita akan fokus ke jenis soal pilihan ganda. Saya akan membuat contohnya 40 soal pilihan ganda, kemudian bobotnya kita buat 100. Untuk jenis soal yang lain kita biarkan kosong saja. Kemudian untuk mapel di sini sudah, bukan mapel agama. Kemudian status bank soal aktif. Lalu kemudian kita klik simpan. Ini sudah sukses, bank soal sudah berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita cari bank soal yang sudah kita buat tadi pada menu filter. Kita klik filter berdasarkan. Kita cari menggunakan level. Kita pilih level 9 karena tadi yang kita buat bank soal untuk kelas 9. Dan kita cari yang baru saja kita buat tadi, bank soal pendidikan Pancasila lingkup materi bab 2 untuk kelas 9F. Nah, wadahnya ini sudah jadi, tinggal kita isi dengan soal. Ada dua cara, yaitu dengan cara buat soal dan dengan cara import. Nah, kita akan fokus dengan cara import. Caranya kita klik ini, pilih menu import. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita harus mendownload templatenya terlebih dahulu. Kita klik download template. Nah, template sudah berhasil di download. Lalu kita cari template hasil download tadi, kita buka lokasi foldernya. Nah, nanti agar memudahkan mencari ketika akan kita upload file ini, kita pindahkan ke lokasi yang mudah ditemukan dengan cara kita cut, lalu kita tempel di lokasi yang mudah ditemukan. Misalnya saya letakkan di dokumen E, lalu kita pastekan. Lalu template ini kita buka.
Nah, di sini ada contoh soal, ini kita hapus saja. Lalu kita scroll sampai ke bawah. Kita tadi membuat soal pilihan gandanya dengan jumlah 40 soal. Nah, karena di sini ada lebih dari 40, maka kolomnya kita hapus saja. Kita blok sampai bawah, kemudian pada keyboard kita pencet backspace. Soal sudah berjumlah 40, nanti tinggal kita isi. Kemudian di bawahnya ini ada jenis soal yang lain Bapak Ibu. Karena kita tidak akan menggunakannya, ini juga kita hapus saja. Kita blok sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah, dan sama kita backspace. Selesai Bapak Ibu. Tinggal kita isi dengan soal yang akan kita gunakan. Caranya kita cukup copy paste dari soal dalam bentuk Microsoft Word yang sudah kita siapkan. Misal contohnya seperti ini. Soal nomor 1, kita kopikan soalnya terlebih dahulu, lalu kita pastekan ke template pada kolom soal. Begitu juga untuk optionnya juga sama, kita copy lalu kita pastekan. Nah, pada bagian kunci ini kita beri tanda V, bisa V huruf kecil atau V huruf besar. Kita letakkan di samping option jawaban yang benar. Misalnya jawabannya D, pada kolom kunci ini kita beri tanda huruf V, ini untuk memberi tanda kunci jawabannya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ini ada contoh soal dengan option jawaban gambar. Caranya sama Bapak Ibu, kita kopikan soalnya terlebih dahulu, lalu kita pastikan. Untuk optionnya juga sama, cukup kita copy lalu kita paste. Pada kolom kunci ini sama juga, kita beri tanda V pada samping option jawaban yang benar. Nah, untuk soal berikutnya ini ada contoh soal dengan gambar. Caranya sama, kita copy dan kita pastikan pada kolom menu soal, kita pastikan. Nah, di sini ada nomornya, ini kita hapus saja. Lalu kita isi option jawabannya, kita kopikan. Kita beri tanda V pada kunci jawaban yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan nanti sampai 40 soal ini nanti terisi semua. Sampai soal nomor 40 nanti terisi. Di sini saya sudah punya contoh soal yang terisi penuh. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Soal nomor 1 sampai nomor 40 sudah terisi. Nah, ini soal nanti sudah bisa kita upload di aplikasi Si Pintar. Kita tutup. Ini juga kita tutup. Kemudian kita kembali ke aplikasi Si Pintar. Nah, masih di menu yang sama. Di sini ada pilihan browse. Kita klik browse, lalu kita pilih template yang sudah jadi. Kita klik, lalu kita open. Kita tunggu sebentar. Kita cek apakah soalnya sudah
semuanya berhasil terupload. Nah, jika sudah semua, maka ini bisa kita upload. Kita klik upload, kita tunggu, dan sukses. Total isi soal 40. Kita klik OK. Nah, untuk memastikan lagi, di sini kita bisa lihat detailnya. Kita klik detail. Lalu kita periksa soalnya. Soal nomor 1 sampai nomor 40 sudah oke. Dan kita kembali. Nah, langkah untuk pembuatan bank soal sudah selesai, maka selanjutnya kita tinggal membuat penjadwalan. Penjadwalan kapan asesmen akan dilakukan. Kita pilih menu jadwal. Lalu kita klik tambah jadwal di bagian kanan atas ini. Kita pilih mapel. Lalu kita pilih bank soal yang kita buat tadi, bank soal pendidikan Pancasila bab 2 kelas 9F. Jenis penilaiannya asesmen lingkup materi. Nah, berikutnya kita tentukan tanggal asesmennya. Karena di kelas 9F ini hari Kamis, maka kita pilih hari Kamis tanggal 3, dan tanggal expirednya juga di tanggal 3. Durasi pengerjaannya di sini akan saya buat 80 menit, dan durasi minimalnya ini saya buat 40 menit. Nah, ini artinya nanti siswa baru bisa mengirim jawabannya setelah waktu 40 menit ini habis. Kemudian di sini saya pilih acak soal, tidak usah gunakan token dan tidak usah izin reset. Kemudian kita pilih acak jawaban, tampilkan hasil juga tidak usah. Lalu kita klik aktif, lalu kita simpan. Sudah sukses, kita pilih OK. Lalu masih di menu jadwal, di sini di bagian filter kita pilih filter berdasarkan level. Kita cari kelas 9. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini penjadwalan asesmen lingkup materi untuk kelas 9F hari Kamis tanggal 3 Oktober sudah siap. Kita bisa lihat detailnya. Asesmen lingkup materi pendidikan Pancasila bab 2 kelas 9F Kamis 3 Oktober dengan durasi waktu 80 menit. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial dari kami, cara membuat soal asesmen lingkup materi melalui aplikasi Si Pintar Espero. Tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih.